Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Muskan, dirilis pada tahun 2004. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang pria bernama Samir Oberoi yang merupakan desainer terkenal di Mumbai. Samir mengenalkan gaun hasil rancangannya kepada para pengunjung di sana. Setelah itu, Samir merayakan keberhasilannya tersebut dengan rekan kerjanya yang juga merupakan teman-temannya. Di sana, Samir mengenalkan temannya kepada seorang gadis bernama Janvi yang juga merupakan teman Samir. Saat di rumah, Janvi memberitahu ayahnya kalau dia mencintai Samir dan ingin menikah dengannya. Tapi dia tidak tahu apa Samir juga mencintainya atau tidak. Di tempat lain, Samir memberitahu ibunya kalau dia menganggap Janvi hanya sebagai temannya saja dan itu tidak lebih. Lalu ibunya bertanya, jika kamu tidak mencintai Janvi, maka dengan siapa kamu akan menikah? Samir menjawab, dengan orang yang dicintainya. Keesokan harinya, Samir dan Sika mengantar Satin ke bandara. Satin akan pergi ke Simla untuk bertemu klien mereka di sana, karena mereka akan melakukan pertunjukan hasil desainer selanjutnya di sana. Sebelum Satin pergi, Samir minta nomor telepon hotel tempat Satin tinggal di Simla. Saat ingin kembali ke rumah, Samir dan Sika berhenti di pinggir jalan untuk makan panipuri. Di sana ada seorang peramal yang ingin melihat masa depan Samir. Awalnya pria tersebut mengatakan apa pekerjaan Samir, dan Samir juga sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya gelisah. Lalu Samir membenarkan hal itu. Lalu pria peramal mengatakan kalau malam nanti, tepat jam 12 malam, Samir akan bertemu dengan orang yang dicintainya. Sika yang mengetahui Janvi mencintai Samir, dia menceritakan tentang apa yang dikatakan peramal itu. Lalu Sika menyuruh Janvi untuk bertemu dengan Samir malam ini. Siapa tahu yang dimaksud peramal itu gadisnya adalah Janvi yang akan dicintai Samir. Tentu saja mendengar berita tersebut membuat Janvi senang. Lalu dia berencana akan makan malam bersama Samir malam ini. Malam harinya, Samir memberitahu Janvi kalau dia tidak bisa makan malam bersamanya karena dia ada urusan mendadak yang harus bertemu dengan kliennya. Belum selesai ngomong, tiba-tiba saja baterai HP Samir habis yang membuatnya kesal karena dia juga akan menelpon Satin. Setelah itu, Samir menelpon Satin menggunakan telepon umum. Tepat jam 12 malam, di tempat lain ada seorang gadis bernama Muskan yang sedang menerima telepon dari Samir. Ternyata gadis yang dimaksud peramal waktu itu adalah Muskan, seorang gadis yang akan menjadi pasangan hidupnya. Samir yang mengetahui bukan Satin yang menerima teleponnya, tentu saja membuatnya bingung karena nomor yang diberikan oleh Satin ternyata salah. Samir mengatakan kalau dia ingin berbicara dengan temannya karena ada hal penting yang ingin dibicarakan. Muskan yang mengira Samir ingin menggoda gadis-gadis di sana, lalu dia menyuruh Samir untuk menutup teleponnya karena cara Samir untuk berkenalan dengan seorang gadis ternyata sudah ketinggalan zaman. Sebelumnya, sudah banyak pria yang menelpon ke sana dengan alasan salah nomor, lalu mereka menanyakan siapa nama gadis itu. Kemudian Samir menanyakan siapa namanya, karena dia akan bertanya tentang hal yang lainnya. Tapi Muskan tidak mau memberitahu Samir siapa namanya. Akhirnya, Samir memanggil Muskan dengan sebutan Nona salah nomor. Begitu juga dengan Muskan yang memanggil Samir dengan Mister salah nomor. Muskan yang kesal kemudian dia menutup telepon tersebut. Keesokan paginya, Janvi datang ke rumah Samir. Di sana Janvi memberitahu Samir kalau tadi malam Satin menelponnya dan memberitahukan kalau nomor yang diberikannya kepada Samir ternyata salah. Samir baru menyadari ternyata Muskan tidak salah yang mengatakan kalau Samir memang salah nomor. Dan malam harinya, Samir kembali menelpon Muskan untuk minta maaf. Setelah itu, Samir mengajak Muskan berteman, lalu menanyakan siapa namanya. Muskan tidak ingin memberitahu namanya, lalu dia mengatakan kalau dia tidak bisa berbohong, tapi dia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Samir yang sedikit kesal, lalu dia mengatakan kalau mulai sekarang dia tidak akan menanyakan siapa namanya, sampai Muskan sendiri yang memberitahunya. Saat di kampus, teman-teman Muskan sedang membicarakan tentang tipe pria yang mereka sukai. Lalu mereka bertanya kepada Muskan seperti apa pria yang disukainya. Muskan menjawab kalau seseorang harus jatuh cinta bukan karena penampilannya, tapi dengan perasaan yang ada di dalam hati. Baginya, kalau dia sudah mencintai seseorang, tidak peduli bagaimana penampilannya, yang penting mereka saling mencintai, meskipun mereka tidak pernah bertemu. Beberapa hari telah berlalu, Muskan dan Samir sudah terlihat begitu akrab.
Mereka sering mengobrol meski lewat telepon. Di kampus, teman Muskan mengajaknya untuk nonton film baru di bioskop. Begitu juga dengan Samir. Sarah dan Shika mengajaknya untuk nonton film baru di bioskop. Awalnya Samir menolak karena dia lagi tidak mood. Sama halnya dengan Muskan, dia juga menolak untuk pergi bersama mereka. Tapi setelah mereka mengusulkan untuk mengajak Samir, dia akhirnya setuju untuk nonton bersama mereka. Setelah itu, Muskan menelpon Samir untuk mengajaknya nonton bersama. Samir yang awalnya menolak, akhirnya dia juga setuju untuk nonton bersama temannya Sarah dan Shika. Lalu Samir menanyakan berapa nomor kursinya. Muskan menjawab kursinya nomor B7. Kemudian Samir mengatakan kalau dia akan duduk di kursi B8. Jika kursi B8 kosong, maka bayangkan saja dia sedang duduk di sampingnya. Saat di bioskop, mereka berhalu kalau mereka telah bertemu. Kemudian scene berpindah. Janvi menemui Samir di kantornya. Di sana dia bertanya, kenapa akhir-akhir ini Samir tidak menelpon dan sedikit menghindar darinya. Samir menjawab kalau dia sedang memikirkan seseorang. Janvi yang merasa orang itu adalah dirinya, dia meminta Samir untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang yang dicintainya. Tapi Samir takut kalau orang itu akan menolaknya. Janvi kembali mengatakan kalau Samir menyatakan cintanya, maka saat itu juga dia mendapatkan jawabannya. Dan orang itu tidak akan menolak karena dia juga mencintai Samir. Tidak lama kemudian Shika datang yang membuat Janvi kesal. Karena kedatangannya obrolan mereka terganggu, lalu dia pergi. Suatu hari Samir kembali menelpon Muskan. Di sana Samir ingin membacakan puisi dan meminta Muskan untuk mendengarnya. Puisi tersebut direkam oleh Samir menggunakan Walkman. Setelah itu mereka berhalu. जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया न जाने कब प्यार हो गया सनम इकरार हो गया. Keesokan harinya, Satin memberitahu Samir kalau persiapan pertunjukan di Simla sudah siap dan meminta Samir untuk segera datang ke sana. Di tempat lain, teman Muskan bernama Swita mengajaknya pergi ke Simla untuk kompetisi tari antar perguruan tinggi. Tidak lama kemudian Samir menelpon. Swita yang tahu itu adalah Samir, lalu dia menyuruh Muskan untuk memberitahunya kalau dia akan pergi ke Simla. Di sini Muskan tidak memberitahu Samir kalau dia akan pergi ke Simla. Sebenarnya tujuan mereka sama, tapi mereka tidak memberitahunya. Kemudian Samir mengatakan kalau dia juga akan pergi ke suatu tempat selama 15 hari karena ada urusan pekerjaan. Dan selama 15 hari mereka tidak akan bisa ngobrol karena dia ingin fokus dengan pekerjaannya. Selama ini mereka belum pernah bertemu, bahkan nama mereka pun tidak tahu. Lalu Samir membuat janji, setelah 15 hari mereka akan bertemu di gerbang India pada tanggal 1 Januari, tepatnya jam 6 sore. Saat bertemu nanti, Samir mengatakan kalau dia ingin mengatakan sesuatu. Muskan yang penasaran lalu dia bertanya apa yang ingin Samir katakan. Tapi Samir tidak memberitahunya. Dia akan mengatakan hal itu setelah mereka bertemu nanti. Setelah mereka bertemu nanti, Samir akan membuat senyuman di wajah Muskan dan tidak akan membiarkan air mata mengalir di wajahnya. Mendengar perkataan Samir tersebut membuat Muskan senang dan senyum-senyum sendiri. Lalu Muskan juga membuat janji, jika Samir merindukannya, maka tutup mata dan bayangkan saja kalau saat itu dia ada di dekatnya. Keesokan harinya, sebelum pergi Muskan ingin menelpon Samir, tapi sayang HP Samir sudah diberikannya kepada Janvi yang saat itu sedang mengantarnya ke bandara. Muskan terus menelpon HP Samir, tapi Janvi tidak mengangkatnya karena dia terlena melihat kepergian Samir. Samir yang mendengarkan HP-nya berbunyi, dia meminta Janvi untuk mengangkat telepon tersebut. Karena nomor asing, Janvi menutup panggilannya. Singkat cerita, mereka berangkat ke Simla. Muskan naik bis bersama temannya, sedangkan Samir naik mobil jeep yang juga bersama temannya. Bis yang dinaiki Muskan dan temannya berhenti di rumah makan untuk istirahat sejenak. Muskan yang tidak lapar, lalu dia pergi melihat pemandangan di sana. Tidak lama kemudian, Samir dan temannya juga berhenti di sana, karena Shika dan yang lainnya juga lapar, dan mereka akan makan di sana. Samir yang juga tidak lapar, lalu dia pergi melihat pemandangan di sana.
Ternyata saat itu mereka bertemu, tapi tidak saling kenal. Samir teringat dengan janji Muskan, jika dia merindukannya, maka pejamkan mata, dan bayangkan jika dia ada di sana. Angin yang kencang membuat sari Muskan terbang ke arah Samir, lalu Muskan menghampiri Samir untuk mengambil sarinya kembali. Mereka saling memandang, tapi mereka tidak saling kenal. Setelah makan, tiba-tiba saja mobil Samir rusak dan tidak bisa diperbaiki, yang akhirnya mereka pergi ke Simla dengan naik bis bersama Muskan. Di dalam bis, mereka bertemu kembali, bahkan mereka duduk berdampingan. Samir yang mendengar suara Muskan, dia merasa suara itu tidak asing baginya, dan mereka pernah bertemu sebelumnya. Tapi Muskan menyangkal kalau mereka tidak pernah bertemu, dimanapun dan kapanpun. Setibanya di Simla, semua orang turun. Samir yang ingin menggendong tasnya, tanpa sengaja tasnya tersangkut di baju Muskan yang membuat bajunya robek. Muskan yang marah lalu dia langsung menampar Samir tanpa mendengar permintaan maaf darinya, dan mulai saat itu mereka bermusuhan. Diketahui, ternyata Samir dan Muskan tinggal di hotel yang sama, tapi mereka berbeda kamar. Setelah itu Samir mulai latihan untuk acara pertunjukannya nanti. Di sana dia sedang mengajari model untuk berjalan dengan baik, karena penampilannya itu akan menjadi pembuka acara pertunjukannya. Beberapa kali latihan, model tersebut tetap tidak bisa, yang akhirnya membuat Samir kesal. Lalu dia menyuruh Satin untuk mencari model lain yang bisa berjalan layaknya seperti model. Malam harinya, hotel tersebut mengadakan pesta kecil-kecilan. Di sana teman Muskan memintanya untuk bernyanyi, sedangkan di sisi lain, Samir dipaksa teman-temannya untuk bergabung di pesta tersebut. Samir yang melihat Muskan juga ada di sana, lalu dia menghampirinya. Samir mengatakan kalau orang yang tidak bisa sopan santun dalam berbicara, mana mungkin bisa bernyanyi. Mendengar itu membuat Muskan kesal, lalu dia bernyanyi dengan lagu yang sama pada saat Samir membacakan puisinya dulu. Samir yang tidak ingin mendengarkan Muskan bernyanyi, lalu dia mendengarkan rekaman lagu yang dinyanyikan oleh Muskan waktu lalu lewat telepon. Ternyata lagu mereka sama. Samir mendengarkan rekaman di Walkman, sedangkan Muskan bernyanyi secara langsung. Keesokan harinya, Samir mengajari keponakannya bermain piano, dan keponakannya tersebut bernama Anan. Di sana, Anan meminta Samir untuk mengajarinya sungguh-sungguh, agar dia bisa bermain piano yang hebat sama sepertinya. Tidak lama kemudian orang tua Anan datang. Di sana Samir mengatakan, kalau 2 tahun lagi, Anan akan bisa bermain piano yang lebih hebat darinya. Tapi orang tua Anan mengatakan, mereka tidak yakin kalau umur Anan sampai 2 tahun, karena dia memiliki penyakit yang mematikan, yaitu terdapat lubang di hatinya, dan itu tidak bisa disembuhkan. Mendengar itu membuat Samir sedih. Lalu dia memeluk Anan. Suatu hari, Muskan yang sedang menuruni tangga, tiba-tiba dia terpeleset yang membuat kakinya sakit. Muskan terus berjalan, dia berusaha untuk menyeimbangkan tubuhnya. Samir yang melihat Muskan jalannya seperti model, lalu dia merencanakan untuk menjadikan Muskan sebagai model pembuka acara pertunjukannya. Setelah itu Samir menemui Muskan yang baru saja selesai latihan menari. Di sana Samir memberi bunga sebagai tanda maaf atas apa yang dilakukannya selama ini. Tapi permintaan maafnya ditolak oleh Muskan. Lalu dia membuang bunga itu dan pergi. Setelah itu, Samir memberitahu temannya kalau dia akan menjadikan Muskan sebagai model pembuka acara pertunjukannya. Awalnya mereka keberatan karena mereka sama sekali tidak mengenalnya. Lalu mereka menawarkan untuk mencari model lain yang berasal dari Mumbai. Tapi Samir menolak semua itu. Dia akan tetap menjadikan Muskan sebagai modelnya. Tidak lama kemudian Anan datang. Dia meminta Samir untuk bermain piano bersamanya. Syarat yang tidak kenal dengan Anan, lalu dia mengusirnya dari sana. Samir tidak terima jika Syarat mengusir Anan. Lalu Samir menyuruh Syarat untuk minta maaf, tapi dia tidak mau. Sontak saja Samir langsung menamparnya. Kemudian Samir minta maaf kepada Anan atas nama temannya. Lalu dia memberitahu Satin dan Sika tentang penyakit yang dialami Anan.
Muskan yang berada di belakang mereka membuatnya terharu dengan sikap Samir yang begitu baik kepada anak kecil. Setelah itu, Muskan menemui Samir yang sedang bermain basket. Di sana Samir menantang Muskan untuk bermain. Jika dia kalah, maka Muskan boleh minta sesuatu apa saja darinya. Tapi jika dia menang, maka Muskan harus menjadi temannya. Muskan pun setuju dengan tantangan itu, tapi tidak bermain basket. Dia mengajak Samir untuk bermain catur. Beberapa saat kemudian, setelah bermain catur, Samir kalah. Lalu dia meminta Muskan untuk meminta sesuatu darinya. Muskan yang mulai dekat dengan Samir, dia meminta Samir untuk menjadi temannya. Tentu saja Samir senang menerima pertemanan tersebut, karena memang itu keinginannya. Setelah berteman, Muskan akhirnya setuju untuk menjadi model pembuka acara di pertunjukan Samir. Beberapa kali latihan, Samir dibuat kesal, karena Muskan berjalan tidak sesuai dengan keinginannya. Lalu dia menyuruh Muskan untuk memakai gaun yang sudah disiapkan. Mungkin dengan begitu dia bisa semangat latihannya. Tidak lama kemudian Muskan keluar dengan memakai gaun berwarna hitam. Samir yang melihat itu sontak saja membuatnya marah, karena gaun itu untuk dipakai pada hari pembuka acara pertunjukannya nanti, bukan dipakai untuk latihan. Muskan yang tidak terima Samir memarahinya, lalu dia pergi dari sana. Kemudian, Samir yang merasa sikapnya berlebihan, lalu dia menemui Muskan untuk minta maaf. Di sana Samir menghapus air mata Muskan, karena dia tahu air mata itu karena dirinya. Sontak saja Muskan tersenyum dan langsung memeluk Samir, lalu memberitahunya kalau selama ini dia sudah banyak menangis, tapi untuk pertama kalinya ada seseorang yang menghapus air matanya. Keesokan harinya, Samir ingin masuk ke aula hotel, tapi dia dilarang oleh satpam. Karena sejak tadi malam, ada seseorang yang sedang latihan di dalamnya. Samir yang penasaran, lalu dia menyuruh satpam untuk membuka pintu. Ternyata orang itu adalah Muskan, yang sedang latihan sejak tadi malam. Karena lemas, Muskan jatuh di pelukan Samir. Muskan mengatakan kalau dia latihan untuk Samir, dia tidak ingin membuatnya kecewa, dan tentu saja membuat Samir senang dengan perjuangan Muskan untuk acara pertunjukannya. Janvi yang baru datang membuatnya cemburu melihat ada gadis lain di pelukan Samir. Singkat cerita, acara pertunjukan Samir akhirnya berjalan dengan sukses. Dia banyak mendapat tepuk tangan dari orang-orang di sana. Saat di kamar, Muskan merasa gelisah. Dia menyalahkan Swita karena telah mengajaknya pergi tur ke Simla. Andai saja Swita tidak mengajaknya ke sana, maka dia tidak akan bertemu dengan Samir. Lalu Swita bertanya, "Apa kamu mencintai Samir?" Kemudian Muskan mengatakan yang sejujurnya, kalau dia memang mencintai Samir. Tapi tiba-tiba Janvi datang dan langsung menampar Muskan. Janvi memperingatkan Muskan, jangan pernah mencintai Samir, karena dia hanya miliknya lalu dia pergi. Samir yang mengetahui kejadian itu, dia langsung mendatangi Janvi di kafe dan langsung menamparnya. Samir mengingatkan Janvi untuk jangan pernah mengganggu Muskan dan jangan pernah mencampuri urusan mereka. Janvi mengancam Samir kalau dia akan membunuh siapapun yang menjadi penghalang di antara mereka. Setelah itu Samir menemui Muskan. Dia ingin minta maaf karena Janvi telah menamparnya. Muskan yang kesal, dia tidak ingin berbicara dengan Samir dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Malam harinya, Samir menemui Janvi di kamar. Dia minta maaf dan juga menyesal karena telah menamparnya. Samir yang mengira Janvi sedang tidur, dia mencoba untuk membangunkannya, tapi ternyata Janvi sudah meninggal. Dia dibunuh oleh seseorang. Karena takut dituduh sebagai pembunuh, Samir pergi dari sana lewat jendela. Tapi saat ingin kabur, dia dilihat oleh Muskan yang membuatnya semakin cemas. Beberapa saat kemudian polisi datang untuk menyelidiki kasus pembunuhan tersebut. Di sana polisi menemukan satu petunjuk, yaitu huruf S yang ditinggalkan oleh korban sebelum dia meninggal. Itu artinya nama pembunuh itu berawalan huruf S. Kemudian polisi memanggil teman si korban, yaitu Sika, Samir, Satin, dan Syarat, karena nama mereka berawalan huruf S. Polisi meminta mereka untuk bekerja sama dalam memecahkan kasus tersebut dan jangan mempersulit keadaan. Kemudian polisi mengambil sidik jari mereka untuk diperiksa. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mencurigai Samir yang menjadi pembunuh Janvi karena sebelumnya mereka sempat bertengkar karena Samir menolak cintanya. Samir mencoba membela dirinya dan juga mengingatkan polisi untuk jangan menuduh seseorang jika tidak ada bukti. Malam harinya, pemilik hotel menemui Samir.
Dia mengatakan sebelum kejadian pembunuhan itu, dia datang ke kamar Janvi untuk mengantar teh. Di sana dia melihat Janvi menelpon seseorang, tapi dia tidak tahu siapa yang diteleponnya. Setelah itu mereka memeriksa nomor yang ditelepon Janvi, dan ternyata itu adalah nomor telepon rumahnya sendiri. Kemudian Samir menemui Muskan untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, kalau bukan dia yang membunuh Janvi. Samir meminta Muskan untuk tidak mencurigainya, atau jika tidak polisi bisa menahannya dengan kecurigaannya itu. Keesokan harinya, Samir menemui ayah Janvi untuk menanyakan apa yang dibicarakan Janvi sebelum dia meninggal. Ayah Janvi mengatakan kalau putrinya tidak pernah menelpon ke rumah. Lagi pula rumah mereka kosong, tidak ada orang di sana. Mendengar penjelasan tersebut membuat Samir bingung. Lalu dia meminta ayah Janvi untuk mengambil rekaman pesan suara pada saat Janvi menelpon seseorang, karena hanya itu satu-satunya bukti agar mereka bisa tahu siapa pembunuhnya. Singkat cerita, kaset rekaman sudah diambil oleh ayah Janvi. Lalu Muskan memberikan kaset itu kepada Samir. Di sana mereka mendengarkan pesan suara yang ditinggalkan oleh Janvi untuk ayahnya. Ternyata saat Janvi sedang menelpon, tiba-tiba saja datang seseorang yang langsung menikamnya dari belakang, dan akhirnya Janvi pun meninggal. Ternyata pembunuhnya tersebut adalah Satin. Satin yang merasa dirinya ketahuan, dia kabur dari sana. Akhirnya Satin mengakui apa alasannya membunuh Janvi. Selama ini, dia cemburu melihat kesuksesan Samir. Kemudian dia merencanakan untuk membunuh Janvi. Setelah itu dia akan membunuh Samir dan yang lainnya. Dengan begitu, usaha Samir akan menjadi miliknya. Tidak lama kemudian polisi datang, lalu membawa Satin ke kantor polisi dan menjadikannya sebagai tersangka. Setelah kejadian itu, Samir menemui Muskan. Di sana dia memberitahukan kalau selama ini dia sangat mencintai Muskan, tapi dia tidak bisa melanjutkan cintanya karena dia sudah berjanji dengan seseorang sebelum dia bertemu dengan Muskan. Samir tidak ingin mengkhianati gadis itu hanya karena dia mencintai Muskan. Muskan yang juga mencintai Samir, dia hanya bisa mengikhlaskan Samir dengan gadis itu dan memberikan selamat kepadanya, semoga bahagia. Sebelum berpisah, Muskan bertanya apa mereka akan bertemu lagi. Lalu Samir menjawab, setelah pertemuan ini mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah itu, Samir menyuruh pemilik hotel untuk memberikan gaun kepada Muskan sebagai kenang-kenangan yang dipakainya dulu waktu pembuka acara pertunjukannya. Saat Samir bernyanyi, tiba-tiba saja Muskan menjawab nyanyiannya. सारी दुनिया से छुपके तुमने ऐसी बात कही दिल मेरा खो गया. Akhirnya mereka baru menyadari ternyata selama ini mereka bersama dengan orang yang selalu mereka cintai, dan film pun berakhir.